Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada perkuliahan Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Pada kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai anak dengan kebutuhan khusus. Kami dari kelompok 11 beranggotakan saya Ristiana Almujizah, Nova Nurfani, Muhammad Anang Fauzi, dan Adrian Syah Syubekti. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian ABK, konsep ABK, jenis-jenis ABK, faktor penyebab ABK, masalah yang dihadapi ABK, dan dampak ABK. Kemudian materi yang pertama mengenai ABK akan disampaikan oleh Mbak Nova Nurfani. Apa itu ABK? ABK adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan atau emosional dibanding dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dan apa itu konsep ABK? ABK bersifat sementara. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. ABK bersifat menetap. Anak berkebutuhan khusus bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan, kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak, gangguan komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Kemudian ada jenis-jenis ABK. Jenis-jenis ABK ada 6. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Tunanetra dapat dibagi menjadi 3, yaitu buta, buta fungsional, dan low vision. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan adalah mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran. Yang ketiga ada tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi. Di Indonesia, istilah tunagrahita merupakan pengelompokan dari beberapa anak berkebutuhan khusus. Namun, dalam bidang pendidikan, mereka memiliki hambatan yang sama dikarenakan permasalahan inteligen. Yang keempat, ada tunadaksa. Dalam konteks pendidikan khusus di Indonesia, tunadaksa dapat diartikan sebagai gangguan motorik. Pada konteks lain, dapat kita temui penggunaan istilah lain dalam menyebut anak tunadaksa, misalnya dengan anak hambatan gerak. Yang kelima ada tunalaras. Pada intinya, sebutan anak tunalaras merupakan gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus-menerus pada masyarakat, merusak diri sendiri, serta gagal dalam proses belajar di sekolah. Yang keenam ada anak cerdas dan bakat istimewa. Anak berbakat dan cerdas memiliki keistimewaan, memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Istilah anak berbakat memiliki kesamaan dengan istilah-istilah asing, yang mana dapat diartikan bahwa anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata anak pada umumnya. Faktor-faktor penyebab ABK yaitu ada 3. Yang pertama, sebelum kelahiran. Yang pertama, gangguan genetika. Yang kedua, infeksi kehamilan. Yang ketiga, usia ibu hamil. Yang keempat, keracunan saat hamil. Yang kelima, pengguguran. Lalu yang B, selama proses kelahiran. Yang pertama, proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Yang ketiga, kehamilan terlalu lama. Lalu yang C, setelah kelahiran, yaitu yang pertama
keluarga, yaitu ada dua jenisnya. Yang pertama, masalah akademik. Yang pertama, kemampuan memproses hasil pengamatan lemah dan tidak bisa menghafal. Yang kedua, sukar membaca, menulis, dan susah untuk menghitung. Yang ketiga, tidak pernah bertanya. Yang keempat, tidak dapat menjawab dengan benar jika diberi pertanyaan. Yang kelima, berbicara terlalu lemah atau terlalu keras. Yang keenam, bersikap tak acuh. Dan yang ketujuh, mudah lupa. Lalu yang jenis kedua yaitu B, masalah sosial atau emosi. Anak berkebutuhan khusus akan sulit memiliki kemampuan untuk memahami aturan sosial, keluarga, sekolah, serta masyarakat. Karena apa? Karena dalam bersosialisasi memiliki hambatan, tidak berpandangan luas, mudah putus asa, dan tidak mau berusaha. Ya, pemaparan selanjutnya terkait dampak anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada dampak fisiologis. Dampak ini terutama pada anak-anak yang mengalami kelainan yang berkaitan dengan fisik. Terlihat pada keadaan fisik penyandang berkebutuhan khusus kurang mampu mengkoordinasi geraknya. Bahkan pada berkebutuhan khusus taraf berat dan sangat berat baru berjalan di usia 5 tahun atau ada yang tidak mampu berjalan sama sekali. Yang kedua ada dampak psikologis. Dampak psikologis timbul berkaitan dengan kemampuan jiwa lainnya karena keadaan mental yang labil akan menghambat proses kejiwaan dalam tanggapannya terhadap tuntutan lingkungan. Terus ada dampak sosiologis. Kalau dampak ini timbul karena hubungannya dengan kelompok atau bisa individu di sekitarnya, terutama keluarga dan saudara-saudara. Nah, kehadiran anak berkebutuhan khusus di keluarga bisa menyebabkan berbagai perubahan dalam keluarga. Dampak yang terakhir, dampak pendidikan. Dampak ini dengan terlahirnya anak-anak berkebutuhan khusus tentu memungkinkan lahir ide-ide baru untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah reguler dan melahirkan sekolah inklusi. Sebab keadaan saat ini sudah menjadi sorotan tajam dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Sekian presentasi materi dari kelompok 11. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.